Dan itu saya alami sendiri ketika kami dalam formasi, kami dikirim ke daerah-daerah yang terpencil, baik itu di Jakarta, kami dikirim. Saya juga pernah mengajar anak jalanan di Jakarta sini waktu masih kuliah, dan juga waktu di Filipina, ketika kami live in juga kami dikirim ke daerah-daerah yang tergolong daerah sangat susah. Juga ketika saya setelah ditabiskan jadi imam, saya dapat SK untuk tugas di Toraja Barat. Yang notabene itu adalah misi baru CISM. Selamat datang di Eviat Media Center FMM Indonesia. Kami kedatangan tamu istimewa, Romo Muda. Nanti kita akan mendengar lebih banyak tentang pengalaman Romo. Kita kenalkan Romo Steph Ramli, CICM. Halo. Romo kelihatan masih muda. Ya, benar sekali, Suster. Kalau boleh tahu, Romo tabisan tahun kapan? Saya tabisan tahun 2021, tepatnya tanggal 14 Oktober di Katedral Ruteng. Saya ditabiskan dengan beberapa imam projo Ruteng dan juga imam dari tarekat SMN. Saya nebeng di mereka karena waktu itu hanya saya sendiri CISM yang angkatan saya yang baru ditabiskan. Saya dalam angkatan saya ada 3 orang yang masih bertahan sampai sekarang. Satunya di Kongo, misionaris di Kongo, dan satunya misionaris di Mongolia. Dan saya sendiri di Indonesia. Karena sistem pendidikan mereka di luar negeri agak lama, dan karena belajar bahasa makanya mereka agak terlambat ditabiskan. Dan saya duluan. Sahabat Evian, hari ini adalah hari konsentrasi hidup bakti sedunia. Ya. Kebetulan Romo adalah salah satu orang yang terpanggil dalam hidup bakti di era sekarang ini. Apa yang menjadi motivasi Romo untuk menjadi panggilan sebagai seorang yang hidup yang dibaktikan kepada Tuhan? Saya mau berbicara singkat saja berkaitan dengan panggilan saya. Saya dulu tertarik untuk masuk CICM karena saya melihat para misionaris CICM yang hidup di luar negeri, terus mereka membaktikan diri untuk orang-orang yang orang yang terpinggirkan. Dan itu saya alami sendiri ketika kami dalam formasi, kami dikirim ke daerah-daerah yang terpencil, baik itu di Jakarta, kami dikirim. Saya juga pernah mengajar anak jalanan di Jakarta sini waktu masih kuliah, dan juga waktu di Filipina, ketika kami live in juga kami dikirim ke daerah-daerah yang tergolong daerah sangat susah. Dan juga waktu di paroki juga, beberapa paroki CICM itu kerja di daerah pedalaman. Di situ saya melihat para misionaris yang bekerja di sana itu sungguh bahagia. Saya terinspirasi dari mereka. Dan juga saya mengalami sendiri bahwa ketika kita bekerja untuk orang-orang yang sangat membutuhkan kehadiran para misionaris itu ternyata sangat membahagiakan. Dan itu saya alami sendiri juga ketika saya setelah ditabiskan jadi imam, saya dapat SK untuk tugas di Toraja Barat. Yang notabene itu adalah misi baru CISM. Kalau dikatakan misi baru juga sih, sepertinya tidak. Karena itu dulu CISM pernah berkarya di sana. Setelah itu CISM meninggalkan itu, dan sekarang CISM kembali ke sana, ke Toraja Barat. Dan bagi saya itu misi yang paling sangat-sangat menyenangkan, walaupun medan susah. Ya. Bagaimana pengalaman pertama setelah ditabisan itu? Biasanya kan disponibility itu masih kenceng ya pas selesai ditabisnya. Bagaimana pengalaman Romo menghadapi misi yang baru ini? Oh ya, baik. Setelah saya ditabiskan, saya dapat SK untuk di
ditugaskan di Toraja Barat itu. Dan saya tidak punya gambaran itu seperti apa itu Toraja Barat. Tapi saya karena baru ditabiskan jadi semangat untuk bermisi itu menggebu-gebu. Dan saya masih ingat waktu itu 2021 kami berangkat dari Makassar. Kita, kalau saya tidak salah akhir November kami berangkat ke Tanah Misi. Kami berangkat ke Toraja Barat itu untuk pertama menghadiri peresmian paroki, karena itu juga paroki baru, dan juga pelantikan pastor paroki dengan saya sebagai pastor vikaris. Kami berangkat ke sana. Dan kami berangkat dari Makassar itu sekitar jam 4 atau 5 pada subuh itu. Tiba di Mesawa sekitar jam 12 begitu. Itu paroki tetangga itu, paroki induknya. Setelah itu kami makan siang di situ, baru jam 3 kami berangkat ke paroki Maria Bunda Allah yang sekarang saya tempat saya bertugas sekarang. Kira-kira Romo, maaf. Kira-kira dari Toraja itu sampai ke Toraja Barat itu jaraknya berapa kilometer? Kalau kilometernya saya kurang tahu. Karena saya dengan motor saya biasa tempuh dengan 3 jam, 4 jam begitu. Sekitar 120-an itu ya. 120-an kilometer begitu. Tapi kalau dari Makassar itu tidak harus ke tanah ke Makale atau Lantepao, tapi dia langsung langsung ke Toraja Barat lewat Polewali begitu. Tapi itu harus singgah di Mesawa dulu, karena itu paroki induknya paroki yang kami sekarang ini. Dan untuk ke sana itu harus lewati jalan yang berlumpur. Dan saya masih ingat pengalaman saya yang pertama itu naik motor, karena kami dijemput harus waktu itu musim hujan ya. Itu di kiri kanan longsor. Oh itu saya dalam hati menangis itu, saya bilang, nanti saya akan tugas di sini selama berapa tahun ini. Medan luar biasa ini. Sepanjang perjalanan saya selalu bertanya, apakah masih jauh atau tidak? Yang tukang ojeknya itu selalu bilang, masih dekat saja pastor. Jadi berapa lama lagi saya tanya, masih jauh atau tidak? Bilang dekat saja. Setelah menempuh perjalanan 2 jam akhirnya tiba juga. Tapi dalam perjalanan itu luar biasa. Kita apalagi waktu itu saya lihat ada mobil truk yang bawa babi itu terendam karena bannya sudah dalam sekali di lumpur, tidak bisa jalan. Itu yang buat saya tambah ciut nyali saya untuk ke sana itu. Tapi ya karena saya bilang saya ditugaskan di sini, saya harus ini. Pas tiba di paroki Maria Bunda Allah, orang-orang lihat, kenapa kau murung sekali dan kelihatan pucat? Apakah karena kamu takut ini melihat medannya? Saya hanya senyum-senyum karena saya waktu itu kan baru pertama kali di situ dan belum mengenal bagaimana medannya. Tapi ya berkat dukungan para konfrater dan juga semangat, karena saya masih muda, semangat untuk bermisi itu sangat kuat. Jadi saya bilang saya harus tetap berjalan terus untuk misi Tuhan yang sangat bagus ini. Setelah 1 tahun berlalu, setelah kunjungi, kan di sana kan ada 27 stasi. 27 stasi dengan medan yang sangat berat. Hanya berapa saja yang bisa dilalui dengan mobil, hanya yang sepanjang jalan provinsi. Tapi yang ke dalamnya itu hanya bisa dilalui dengan motor. Setelah saya kunjungi semua stasi itu, saya menemukan sesuatu yang lain dari apa yang saya pengalaman pertama itu. Saya justru merasa nyaman karena mungkin karena jiwa misionaris saya sangat kuat, jadi saya merasa nyaman dengan tempat begitu. Karena apa? Saya selalu punya prinsip bahwa saya datang untuk belajar dari orang-orang setempat, dari orang-orang dari mereka yang sangat sederhana. Karena mereka lah yang memberikan saya pelajaran yang sangat berharga dalam hidup. Dan saya datang seperti kertas kosong yang mau belajar dari mereka tentang kesederhanaan. Dan di situ justru saya menemukan kebahagiaan dalam bermisi. Apalagi kalau kita di daerah sana itu kan, kalau kita kunjung, pastor yang kunjung, semua umat pasti datang untuk ikut merayakan Ekaristi. Disitulah sumber kekuatan kita juga, bahwa kita datang itu umat dengan penuh antusias untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dan tantangan lain yang saya hadapi itu selain medan, kan di sana itu kan orang
walaupun mereka sudah beragama Katolik, tapi mereka tidak mengenal seperti apa itu Katolik. Kayak bagi mereka itu agama itu saya Katolik, tapi tidak mengenal secara lebih dalam tentang Katolik, tentang tradisi-tradisi yang ini. Sehingga kita lebih banyak misi awalnya itu kita lebih banyak berkatekese, katekese tentang iman Katolik. Romo, tadi kan Romo cerita ya bahwa mereka tuh belum begitu dalam mengenal pengajaran Katolik. Ya. Berarti sebelum Romo ICM itu datang, apakah mereka juga tidak ada katekis atau pewarta yang datang untuk memberikan pengajaran atau renungan atau setiap minggunya gitu? Sebenarnya ada suster, tapi karena keterbatasan tenaga, karena itu dulu kan paroki masuk dalam paroki Mesawa. Kalau masuk dalam paroki Mesawa itu stasinya sekitar 50-an itu, 50-an stasi. Saking banyaknya jumlah stasi, apalagi kalau yang dilayani hanya oleh 3 pastor, itu ya bisa jadi satu stasi itu dapat kunjungannya 1 tahun itu 2 atau 3 kali. Sehingga keterbatasan tenaga itu membuat mereka juga ya mungkin mereka hafal hari ini tapi kedepannya akan lupa lagi. Dan jarangnya keterbatasan tenaga pelayanan dan medan yang berat juga membuat mereka juga susah untuk dikunjungi. Dan di satu sisi juga karena faktor pendidikan juga itu membuat mereka untuk memahami iman Katolik itu yang sangat tidak terlalu dalam begitu. Makanya kita pelan-pelan memberi katekese kepada mereka tentang iman Katolik. Apakah dalam di satu stasi berapa lama ada misa? Kalau 27 stasi itu 27 stasi biasanya kami pada awal-awalnya kami kunjungan itu satu minggu itu bisa sampai 4 stasi. Itu pastor paroki, Pastor Marcel Mangko biasa selalu sebut itu kunjungan bunuh diri. Karena Sabtu sore kita misa, terus nginap di stasi, Minggu pagi, Minggu siang, Minggu sore. Dan ternyata kami buat itu jadwal itu memang sangat membuat kami sangat capek gitu. Karena dengan medan yang sangat susah begitu, dengan jadwal pelayanan yang sangat padat, membuat kami merasa capek. Akhirnya kami ganti jadwal yang kami sebut jadwal bunuh diri itu dengan jadwal yang hanya Minggu pagi dengan Minggu sore. Bisa dikurangi atau 2 sampai 3 kali. Yang sebelumnya bisa sampai 4 kali, kami kurangi 1 atau 2 kali dalam 1 minggu. Karena itu juga saya bilang kita juga harus jaga kita punya kesehatan, karena ini bukan untuk yang sekarang tapi untuk kedepannya juga. Kami kurangi jadwal gitu. Berarti paroki itu mempunyai 27 stasi yang sangat luas. Iya, 2 kecamatan. 2 kecamatan. Ya, Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mapak. Apakah tidak memungkinkan untuk misalnya stasi yang satu bisa berkumpul ke stasi yang lain? Tidak memungkinkan karena infrastruktur tidak memadai. Karena pertama jalan kaki. Itu juga yang menjadi pertimbangan kami kalau mereka disatu. Kecuali kalau hari raya besar itu kami satukan. Tapi untuk hari Minggu kami jarak antara satu stasi dengan stasi yang lain itu sangat jauh, sehingga kami berpikir lebih baik kami saja yang mengunjungi mereka daripada mereka harus jalan kaki dari sana ke Semarang. Kalau kebetulan juga medannya naik turun ya, mau tidak mau kami harus jemput bola ya. Dan bagi saya kunjungan itu juga memberi manfaat yang sangat-sangat bagus, karena kita bisa mengenal mereka secara lebih dekat, mengenal situasi mereka, mengenal apa yang menjadi kerinduan mereka. Istilahnya kita mendengar apa yang menjadi kerinduan mereka sebagai orang Katolik, terus kita bisa belajar dari kehidupan mereka, hidup mereka seperti apa. Dari situ kita bisa belajar dari mereka. Dan saya sangat senang karena
budaya Toraja itu sangat bagus soal keramah tamahannya. Dan kemanapun kita pergi, mereka selalu menyambut kita dengan penuh keramah tamahannya. Dan itu membuat kita juga merasa at home dengan situasi di sana. Apalagi? Semoga lebih banyak lagi kaum muda kita yang terpanggil untuk menjadi misionaris. Ternyata banyak sekali daerah-daerah yang pelosok-pelosok yang belum tersentuh oleh tenaga misionaris. Pater, kalau saya boleh tahu, CICM, kongregasi CICM itu berapa banyak Romo yang saat ini berada di Indonesia? Kalau di Indonesia sekitar 20-an ya, sudah tidak terlalu banyak. Kami ada misi 2 paroki di Banjarmasin, 2 paroki di Banjarmasin, 2 paroki di Jakarta, dan 3 paroki di Makassar. Dan paroki yang di Makassar itu yang baru itu yang paroki Maria Bunda Angga Kondo Dewata, itu yang tempat kami bermisi sekarang. Dan satu hal yang saya mau ceritakan sedikit tentang pengalaman yang menarik bagi saya itu, yang sebagai seorang misionaris mengingatkan saya akan pengalaman para misionaris pertama itu, bagaimana mereka mengunjungi terus membaptis orang. Saya waktu setelah Paskah itu saya membaptis 18 orang muda, dan mereka itu tertarik menjadi Katolik karena kegiatan-kegiatan orang muda. Karena saya di sana waktu saya menjadi moderator OMK, saya buat kegiatan setiap bulan itu ada rekoleksi. Ya, rekoleksi itu bisa berupa katekese tentang iman Katolik, bisa berupa kita undang suster untuk sharing panggilan, kita undang Romo untuk sharing panggilan. Setiap bulan itu kami buat. Dan kegiatan pertamanya itu dihadiri oleh sekitar tidak sampai 50-an lebih orang. Itu kegiatan pertama. Tapi di tempat yang paling jauh. Kami harus naik motor, setelah itu ada yang jalan kaki. Tapi semangat mereka luar biasa waktu itu. Setelah kegiatan rekoleksi, kami ada kegiatan bakti sosial. Itu bagian dari cara kami supaya anak muda itu mencintai gereja dan ambil bagian dalam kegiatan gereja. Setelah rekoleksi, paginya kami misa, setelah misa kami kegiatan baksos. Misalnya gereja ini lagi dibangun, apa kebutuhannya? Misalnya kebutuhannya pasir atau batu. Kami arahkan anak-anak itu ambil batu atau pasir di sungai. Kumpulin bahan-bahan. Ya. Dan itu rupanya kegiatan itu sangat membantu stasi tersebut dan juga sangat membantu mereka supaya merasa memiliki gereja. Setelah dari kegiatan itu, kegiatan berikutnya juga kami buat, mulai yang hadir 70-an pelan-pelan naik, dan kegiatan berikutnya yang hadir itu sudah mulai 100-an. Dan rupanya kegiatan yang menghadirkan banyak anak muda itu banyak yang tertarik. Dan itu juga membuat banyak orang yang mau masuk dalam gereja Katolik, terutama orang muda. Pernah satu kali, saya bisa katakan ini mujizat juga. Ya, mujizat kan tergantung, bukan sesuatu yang bagi saya sendiri sih itu mujizat. Karena waktu itu kami buat perarakan patung Bunda Maria di salah satu stasi. Perarakan patung Bunda Maria dan pawai lilin. Dan dihadiri sekitar 100-an orang. Dan kegiatan itu berjalan dengan baik. Dan kami mengundang Suster YMY juga sebagai pembicara waktu itu, sharing panggilan. Kemudian acaranya berlangsung dengan baik. Setelah rekoleksi, ada kegiatan seperti biasa, kegiatan baksos begitu. Setelah kegiatan itu berlangsung, ya begitu saja. Tapi berapa bulan kemudian, dari situ ada yang menghubungi saya waktu itu, bilang, "Pastor, ada yang mau dibaptis di sini." Berapa orang? Tanya 11 orang. Saya tanya, kenapa mereka mau dibaptis? Orang yang mau dibaptis ini orang muda semua. Rata-rata SD kelas 6 atau SMP, ada yang SMA juga. Nah, saya tanya ketua OMK di situ, kenapa ini mereka mau dibaptis? Sebenarnya mereka mau ikut kegiatan OMK, tapi mereka bilang kalau mau ikut ya harus dibaptis dulu. Nah, karena mereka mau ikut, mereka mau dibaptis secara Katolik supaya bisa bergabung dalam kegiatan. Mereka orang muda mau dibaptis. Ya. Apakah sebelum dibaptis kan biasanya ada
katekis dulu ya. Ya, Bagaimana? untuk katekisnya itu diserahkan kepada, biasanya di sana kami sebut ketua stasi atau katekis, ada katekisnya, ada pengantarnya juga. Pengantar itu semacam orang yang pimpin ibadat. Pimpin ibadat di stasi-stasi kami sebut, di sana disebut pengantar. Prodiakon atau ya? Kalau prodiakon kan bisa bagi komuni. Kalau di sana pengantar itu hanya benar-benar untuk memimpin ibadat saja, tidak untuk bagi komuni. Mereka mempersiapkan, juga ada katekis di situ yang mempersiapkannya. Ya, setelah mereka persiapkan baru kita datang untuk membaptis. Dan itu ketika saya membaptis mereka itu, di situ saya merasakan bagaimana pengalaman para misionaris pertama yang datang ke daerah-daerah yang baru mereka membaptis. Oh begini ya rasanya kalau jadi misionaris yang dulu-dulu itu mereka datang membaptis orang seperti ini. Dan itu membuat saya terharu dengan pengalaman itu, membaptis orang muda yang mereka dari Aluk Todolo dan mau bergabung dengan Katolik. Ya, itu pengalaman pertama, pengalaman yang menyentuh saya ketika saya bertugas di sana. Dan saya tidak akan pernah lupa itu, membaptis banyak anak muda. 11 orang itu sudah banyak bagi saya itu. Karena ya selama ini kan hanya baptis 1, 2, 3 dan rata-rata bayi. Tapi kalau baptis yang orang-orang muda itu baru di satu stasi itu yang 11 itu. Waktu itu yang masa pasca itu saya baptis sekitar 18 orang. Ya, sudah ada mereka sudah persiapkan di stasi itu, tinggal kita datang membaptis. Dan kegiatan orang muda itu rata-rata sekarang itu sudah banyak yang tertarik, terutama orang muda di sana. Karena kita tidak hanya kegiatan berkaitan dengan kegiatan rohani, tapi ada juga kegiatan-kegiatan lain yang misalnya ada dance. Karena orang muda kan suka yang hura-hura. Saya selalu bilang, kegiatan rekoleksi itu jangan hanya berbicara tentang yang rohani. Tapi jasmani ya, begitu. Ya. Pengolahan jasmani. Ya, ada gamenya, ada apanya. Dan itu yang ternyata membuat mereka senang begitu. Iya. Kita, kalau di sana itu kepada orang muda itu saya selalu tekankan 3 hal. Lahir Katolik, baptis Katolik, menikah Katolik, dan mati Katolik. 3 hal itu ya. Setiap kali saya pertemuan apa itu OMK, saya bilang masih ingat 3 hal itu? Iya pastor, masih ingat. 1, baptis Katolik. 2, menikah Katolik. 3, mati Katolik. Ingat itu. Itu yang saya selalu ingatkan kepada mereka. Dan bagaimana saya supaya bisa tetap jadi Katolik? Karena saya bilang mencintai Ekaristi. Itu paling penting. Dan juga saya selalu tambahkan begini. Kalau mau mencintai Ekaristi, kalau kamu mau menjadi Katolik selain mencintai Ekaristi, dia bilang harus sayangi ibu. Siapakah itu Bunda Maria? Karena di lain itu di tempat lain itu tidak ada itu Bunda Maria. Dan kita bersyukur menjadi orang Katolik karena kita punya ibu yang selalu setia mendengarkan doa-doa kita dan selalu menemani kita. Itu yang saya selalu tekankan kepada orang muda. Singkat tapi mengena di hati dan diingat juga. Mencintai ibu, yaitu Bunda Maria. Ya. Karena di sana juga kan banyak denominasi yang kenapa orang Katolik menyembah Bunda Maria begitu, mereka berkatakan. Sebenarnya sebagaimana kita mencintai ibu kita ya, seperti itulah kita menghormati Bunda Maria sebagai ibu dari Tuhan kita Yesus ya. Itu juga makanya kami juga perkenalkan itu kayak ziarah Maria ke Pawai Lilin, terus doa Rosario dan seterusnya. Kami selalu pokoknya ada bulan Mei dengan bulan Oktober itu kami selalu buat kegiatan itu. Kemarin itu kami buat Pawai Lilin itu pas pembukaan bulan Mei itu lumayan banyak yang datang. Oke, CICM sendiri singkatan dari apa Pak? CICM itu Congregatio Immaculati Cordis Maria. Artinya dalam bahasa Indonesia Tarekat Hati Maria Tak Bernoda. Juga ya Maria menjadi contoh menjadi contoh dan teladan bagi kami sebagai misionaris juga dalam bermisi tentang kerendahan hati dan juga bagaimana dia mengatakan ya terhadap segala tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan Immaculate Hati Maria Tak Bernoda.
Saya juga menjadi misionaris CICM itu, kalau saya refleksikan dalam perjalanan panggilan saya, itu di depan rumah kami itu kan ada Gua Maria, gua di Batu Besar, Gua Maria. Saya bilang, oh ini juga bagian dari rencana Tuhan ya. Dulu waktu kecil, mama saya sering ngajak berdoa di depan rumah itu udah ada guanya. Dan akhirnya saya juga masuk dalam tarekat Maria dan dikirim ke paroki yang namanya Maria Bunda Allah. Saya bilang, oh ini bagian dari jodoh. Ya, rencana Tuhan Iya. untuk saya. Berarti memang dibina dari kecil ya, Iya. Mama suka mengantar berdoa di Bunda Maria. Dan kebiasaan sehari-hari yang ternyata juga bibit dari panggilan sebagai seorang Romo. Ya. Kayaknya orang tua di sana harus biasakan juga mengajak anaknya untuk berdoa bersama. Siapa tahu panggilan itu bisa lahir dari situ. Iya, berasal dari keluarga juga. Apa yang mau diungkapkan Romo sehubungan dengan panggilan sebagai seorang misionaris? Saya selalu ingat dalam CICM itu. Waktu saya masuk CICM kan saya tertarik dengan kata-kata yang di luar majalah CICM. Ada majalah dulu CICM. Di situ ditulis, beranikah Anda bermimpi? CICM berani mewujudkan, tidak hanya berani bermimpi, tapi berani mewujudkan mimpi itu. Dan orang-orang muda di luar sana, apakah Anda berani bermimpi dan berani mewujudkan mimpi itu bersama CICM dengan menjadi misionaris? Silakan bergabung dengan tarekat CICM, dan juga kalau misalnya kalian cewek, silakan bergabung dengan FMM. Ya. Dan saya selalu katakan bahwa menjadi misionaris itu sangat membahagiakan, karena sebagaimana hari ini hari raya hidup bakti ya, kita juga mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Itu sungguh sebuah hal yang membahagiakan dalam hidup, dan persembahan untuk Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Amin. Ya. Sebagaimana suster yang mewawancari saya ini mempersembahkan hidupnya untuk menjadi suster di Taiwan, itu bagi saya sangat luar biasa. Terima kasih. Dan saya juga bangga karena yang mewawancarai saya ini suster yang misionaris di Taiwan. Mau Ramli Steve, Ramli CICM. Apa yang pengalaman Romo selama misi di Toraja Barat ini yang menarik, yang bisa di-sharingkan? Baik suster, ada beberapa pengalaman menarik ya yang saya alami ketika saya bermisi di Toraja. Pada awalnya kan kami buat kunjungan ke stasi-stasi itu dengan kiriman jadwal. Nanti hari ini kami kunjungan ke sini, hari ini kami kunjungan ke sini. Tapi kemudian setelah kami buat jadwal kunjungan, ada umat atau bisa dikatakan pengantar di sana itu dia komplain, dia bilang, "Pastor, umatku di sini kapas." Bilang, apa itu kapas? Kapas itu ternyata Katolik pastor. Kalau pastornya datang, umatnya juga datang. Kalau misalnya pastornya tidak datang, ada yang kadang-kadang datang gereja, kadang-kadang tidak, sehingga sedikit ya umat yang datang. Karena kami dengan pastor parokiku bilang kita kunjungan dadakan. Kunjungan dadakan itu kita cari tahu semua jadwal ibadat mereka di stasi-stasi, terus kita pergi saat itu. Romo yang pergi ya? Kami yang pergi. Iya. Saya pernah satu kali itu saya buat misa di pusat paroki, kemudian saya bilang ke beberapa anak muda, ayo kita pergi kunjungan ke stasi ini. Siapa tahu nanti kalau misalnya mereka sudah selesai ibadat, kita datang kunjung saja. Iya. Tapi kalau misalnya mereka belum ibadat, kita juga misa, karena saya juga bawa alat misa. Iya. Saya pergi ke situ, karena kebetulan gerejanya di tengah-tengah, ada kampung sini, ada kampung di sebelah. Kampung yang pertama itu saya tanya, sudah gereja? Mereka bilang, belum ada lonceng, pastor. Mereka ini tunggu lonceng, ya. Terus saya jalan lagi, sudah gereja? Oh, belum ada lonceng, pastor. Saya masuk ke gereja, sampai di sana gerejanya ya masih belum dibersihkan. Saya kasih bunyi lonceng, saya datang kasih bunyi lonceng itu. Terus ada anak kecil dari kampung sebelah itu datang. Oh, ternyata pastor datang. Terus dia kembali lagi. Terus saya saya minta anak muda itu untuk bersihkan gereja. Terus saya pergi ke rumah mereka.
Setelah sampai di sana mereka bilang, oh pastor datang. Saya bilang iya. Saya tanya, sudah gereja? Mereka menjawab, belum ada lonceng pastor. Mereka kalau lonceng baru ke gereja. Terus mereka bilang, kan biasa umat di sana kan kalau kita datang itu pasti mereka selalu ini, ayo ngopi. Mereka sediakan kopi, saya minum kopi dulu. Saya ada satu umat itu dia bilang, pastor, kenapa kalau datang tidak kasih tahu? Saya masih ingat itu kata Pastor Marcel itu. Pastor Parokiku dia bilang begini, kalau mereka bilang begitu, jawab saja begini, untung pastornya yang datang. Kalau Tuhan sendiri yang datang, jemput kalian bagaimana? Tuhan yang datang. Langsung dia bilang, itu lain lagi tuh pastor. Langsung bilang, kalau begitu siap-siap sudah ke gereja. Akhirnya setelah saya minum kopi, saya ke gereja. Ada berapa umat yang datang ini misa bersama di gereja. Itu pengalaman yang pertama saya bilang. Kita ngeprank mereka, ternyata saya ngeprank balik sama umat saya sendiri. Itu pengalaman yang pertama. Yang berikutnya kan di sana setiap Jumat selama masa Prapaskah itu ada jalan salib. Dan kami ingatkan setiap stasi itu harus ada buat jalan salibnya. Dan kami juga kunjungan dadakan. Misalnya stasi ini, kami tahu jalan salib mereka jam ini, kami kunjung dan setelah jalan salib buat misa. Saya juga pergi ke salah satu stasi. Saya ajak beberapa anak muda. Di sana kan kita pergi selalu dengan orang muda. Saya bilang, ayo kita pergi ke kunjungan ke stasi ini, jalan salib sekaligus misa. Kita pergi ke sana, sudah kita hujan-hujan. Waktu itu gerimis jalan sampai sana. Gerejanya masih tertutup, sudah jam 4 itu. Saya buka, saya goyang lonceng. Seperti biasa kalau goyang lonceng itu pasti ada anak kecil datang. Oh, ada pastor. Setelah itu kayak petunjuk bintang ya anak kecil. Setelah itu saya berada dengan beberapa MK itu ke rumah ke kampung itu, saya duduk. Mereka lihat, ada pastor datang. Karena mereka mulai siap-siap, yang orang Katolik kan yang mereka sudah siap-siap. Saya datang untuk panggil kalian supaya kita jalan salib. Saya tanya dulu, sebelum saya tanya tuh, sudah jalan salib? Mereka bilang, oh belum pastor. Akhirnya saya ajak mereka untuk ke gereja. Setelah sampai di gereja, berapa orang, ada 5 atau 6, kita jalan salib. Setelah itu misa bersama. Ya begitulah pengalaman menarik yang saya jumpai di stasi Toraja Barat. Pater, mereka pakai bahasa apa ya? Kalau di sana bahasa Toraja mereka, jadi bahasa sehari-hari, tapi bisa juga bahasa Indonesia. Jadi Pater juga mempelajari bahasa lokal. Saya belajar bahasa lokal, saya hanya yang sapaan-sapaan yang. Tapi untuk mengerti mereka punya bicara belum sampai di situ. Berarti lewat sapaan-sapaan juga terasa dekat ya dengan umat ya. Dan mereka senang kalau kita bicara bahasanya mereka. Sangat di hati mereka. Walaupun kadang-kadang logatnya sangat lain ya, itu membuat mereka ketawa kalau misalnya. Mereka merasa, wah Romo ini lucu nih. Romo muda yang lucu. Oke, itu kan pengalaman menarik saya di itu. Mungkin karena suster juga kan misionaris di Taiwan tuh. Mungkin ada pengalaman menarik yang suster. Iya, kalau dibilang menarik ya mungkin pengalaman kebersamaan. Kami saya kebetulan tugas di daerah Taipei. Di sana banyak mahasiswa Indonesia. Terus banyak juga umat Katolik yang bekerja di Taipei. Ada juga mereka yang bekerja sebagai penjaga orang tua dan di pabrik-pabrik. Jadi setiap minggu itu ada misa bahasa Indonesia di daerah, khususnya di daerah Taipei, yang pasti dipimpin oleh Romo Indonesia yang bermisi di Taipei. Ada banyak juga Romo Indonesia. Ada beberapa Romo Indonesia yang bermisi di Taipei dari berbagai kongregasi. Di suatu kelompok SIP kita namanya. Kelompok itu adalah kelompok pekerja umat Katolik Indonesia yang ada di seluruh Taiwan sebenarnya. Tapi karena pusat
pusat kelompok ini di Taipei. Jadi memang kebanyakan anggotanya ya berasal dari yang berada di Taipei. Nah, suatu hari mereka buat kegiatan dan saya hanya ikut kegiatan untuk berkunjung ke pelaut Indonesia, pelaut Indonesia ABK ya. ABK. Saya kurang tahu kalau soal ABK anak buah kapal Indonesia yang ada di daerah Ilan. Ilan itu daerah Tasik. Jadi sekitar 1,5 jam naik kereta dari Taipei Main Station. Kami waktu itu ada 18 orang. Siapa yang membawa kami? Itu yang memimpin itu Romo Hendrikus dari kongregasi Scalabenian. Scalabenian yang tugasnya ya membimbing ABK yang misalnya ada masalah gitu, beliau akan melaksanakan yang jalur hukum, jadi membantu lewat jalur hukum. Kemudian juga kalau misalnya ada ABK yang sakit gitu ya, beliau juga bekerja sama dengan terutama dengan lobannya, dengan bosnya untuk bagaimana sampai sembuh ya, ABK itu sembuh. Dan kebetulan juga saya dengar juga pernah suatu kali suatu ABK yang perahunya kena ombak dan perahunya pecah dan beberapa ABK juga tidak punya apa-apa dan Romo Hendrikus juga memberi bantuan, terutama juga secara psikologi juga tergoncang ya. Mereka ABK teman-teman kita yang masih muda yang berjuang di laut, yang mencari nafkah, ya untuk dapat mengirimkan devisa ya, kalau kita bilang devisa ke keluarga-keluarga mereka. Waktu itu 18 orang kami berkunjung. Kami bagi 2 kelompok. Kelompok pertama dengan Romo Hendrikus membawa bantuan, barang-barang bantuan. Kemudian juga mereka ada tim juga untuk membuat games dan lain-lain. Kemudian kelompok lainnya ya anggota-anggota yang naik kereta 1,5 jam dari main station ke sana itu 15 orang. Dan saya juga baru pertama, mungkin saya pernah mengenal mereka lewat misa yang sebulan sekali saya hadir, tapi saat itu ketika berjalan bersama-sama itu saya rasa lain sekali. Dimana di kereta itu yang cukup nyaman ya, di kereta Taipei itu fasilitas umumnya cukup nyaman, dimana saya bisa sharing pengalaman, mendengar kisah mereka. Mereka 15 orang itu bagaimana mereka sampai merantau ke Taipei. Dan mereka kebanyakan peserta yang ke Ilan itu kebanyakan mereka mahasiswa dan ada juga yang sebagian sudah bekerja. Dan saya juga dengan mereka, pokoknya saya wawancara maksudnya mengenal mereka lah, supaya dekat dengan mereka, sama-sama mereka adalah sahabat seperjuangan. Dan kunjungan ini juga kan saya merasa bahwa bagaimana mereka juga orang muda Katolik juga mau melihat bagaimana sepiring nasi yang ada lauknya itu berasal dari mana ya. Ternyata berasal juga dari Ilan itu, dari hasil kerja ABK Indonesia. Jadi kami mengunjungi ke sana. Sebagian mereka adalah Muslim yang dari Indonesia. Yang di Ilan itu sebagian besar
adalah dari Indonesia, dan juga ada beberapa perahu yang ABK-nya dari Filipina. Kalau dari Filipina, karena Romo Hendrikus ini dulu pernah di Filipina, jadi bisa bahasa Tagalog. Dan juga kalau ABK Filipina mereka bisa bahasa Inggris. Jadi sambil kami buka pertemuan kami bertemu di suatu titik di mana ada lelang ikan itu yang hasil lelang, dan sebelahnya itu adalah laut, tempat berlabuh kapal-kapal para ABK, kapal-kapal di mana ABK tinggal. Dan kami juga sempat boleh mengunjungi salah satu kapal ABK di mana mereka istirahat di laut, dan di mana mereka juga makan di laut, mandi di laut, segala-galanya di laut. Dan memang kondisinya sangat memprihatinkan, dan kerja mereka juga kerja malam, mengambil ikan malam, dan memang suatu perjuangan juga untuk mereka, perjuangan hidup. Disitulah kehadiran kita bisa melihat untuk menghargai pekerjaan mereka menghargai mereka, dan juga memberikan mereka sedikit, memberikan dukungan moral kepada mereka, dan ngomong dengan mereka dengan bahasa Indonesia, berjumpa dengan saudara-saudara kita yang seperjuangan, tapi untuk perjuangan yang berbeda di laut dan di darat. Di mana kita berinteraksi dengan ABK itu, kita sebagai saudara, saling menguatkan dan meneguhkan, dan men-sharingkan sesuatu yang jasmani yang kita bawa. Saya kira itu suatu relasi yang baik. Dan setelah itu kami berpindah 10 menit dari dermaga Ilan itu, kami menuju ke suatu langgar, masjid kecil yang di sana ada tempat doa dan juga tempat istirahat para ABK, beberapa ABK yang beristirahat di sana. Ketika istirahatnya kapan ya? Ketika tofan. Jadi di Thailand pun sering ada tofan. Jadi mereka misalnya tofan 2 hari berhenti dulu melaut. Jadi sebagian dari mereka beristirahat di sana, jadi lebih layak ya. Terus berdoa. Jadi pas kami datang itu lagi jam doa, jadi mereka berdoa. Jadi ada 2 ruang, satu ruang doa, satu ruang tamu. Jadi kami ke ruang tamu dulu menunggu sebagian teman-teman kita ABK sedang berdoa. Dan saya memasuki ruang itu, saya merasa nyaman sekali ya, ruang doa. Seperti kita juga di kapel-kapel kita juga kan tempat doa tempat doa, dan sangat kusuk. Mereka berdoa, melantunkan syair-syair Quran yang sangat merdu. Saya merasa damai. Dan juga suster ini bermisinya tidak hanya untuk orang Katolik, tapi dengan teman-teman kita juga. Teman-teman kita adalah saudara-saudara kita juga. Dan di sana kami sharing pengalaman dengan ABK yang masih muda. Di sana juga ada ustadznya, dan ada pemimpinnya juga yang memelihara kebersihan, memelihara keindahan dari tempat doa ini. Dan ustadznya juga sangat dekat dengan kami juga. Kami seperti, wah ini seperti saudara kita nih yang udah lama nggak ketemu, yang maksudnya dari jauh ternyata kita ketemunya di sini, di negeri orang. Dengan bagaimana mereka juga berbagi pengalaman tugas mencari ikan di laut juga, dengan bahayanya juga, dan juga mereka jauh dari keluarga, jauh dari keluarga. Sekarang mungkin ada HP, ada internet yang bisa menghubungkan mereka dengan keluarga, dan juga bagaimana
peran Romo ini, Romo Scalabenian ini yang untuk membantu para pelaut yang terutama apabila mengalami hambatan dari bidang hukum misalnya. Mereka tidak mendapatkan cuti. Kalau cuti tidak diambil berarti mendapatkan uang. Kemudian juga kalau mereka tidak mendapatkan gaji karena misalnya sakit, terus gaji dipotong. Bagaimana dengan hukumnya terus yang sebenarnya, terus gaji mereka itu sebenarnya berapa gitu. Lewat hukum itu sangat membantu mereka juga. Dan juga ya kalau misalnya ada ABK yang sakit, Romo bilang walaupun hal-hal yang sederhana misalnya kita bawakan makanan Indonesia, mereka sangat senang ya. Mungkin bukan makanan juga tapi kan kunjungan juga kan, perhatian juga dari sesama juga kan sangat meneguhkan, meneguhkan mereka juga. Dan di sana kami buat games dan kami bisa main bersama sejenak, dan setelah itu kami bisa makan malam bersama yang sudah disiapkan oleh para ABK, sebagian mereka bisa masak. Dan kami sharing sampai malam, dan sampai jam 9.32 itu kereta api yang terakhir. Dan ya kami harus pulang ya, karena besoknya itu kami pergi hari Sabtu dan besoknya hari Minggu pagi itu kami tugas untuk misa bahasa Indonesia, tugasnya Turki. Dan tentu aja kami juga harus siap juga. Sampai di main station itu sudah jam 11 lewat. Dan sampai setengah 12 saya sampai di biara. dan memang perlu pengorbanan juga ya, dan juga ya kebersamaan itu, dan melihat bahwa di setiap pekerjaan juga ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan juga, dan bukan untuk diri sendiri. Kalau kita mau berkorban itu ya harus kita udah bisa mengatasi semua diri sendiri, dan kemudian kita bukan pelan-pelan kita keluar dari diri sendiri untuk melihat kepada yang lain. Memang harus selesai dengan diri sendiri ya, supaya bisa kalaupun belum selesai juga kita harus melatih diri sendiri untuk keluar, untuk melihat kebutuhan sesama. Dan saya kira itu iman Kristiani yang bertumbuh, bukan hanya untuk dilayani tapi juga untuk melayani.